Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di mata kuliah Kimia Dasar 1. Di video kali ini kita akan membahas soal-soal latihan yang berkaitan dengan memahami konfigurasi elektron dan diagram orbital. Jadi kemarin kalian sudah mendapatkan soalnya dan saya yakin kalian juga pasti sudah mengerjakan, sehingga di video kali ini kita akan meng-cross check ya, mana yang kira-kira belum paham atau mana yang kurang yakin, itu bisa di cross check melalui video kali ini. Oke, di video kali ini saya tidak akan mengulangi atau menerangkan kembali mengenai konfigurasi elektron dan diagram orbital, karena di video yang kemarin kalian sudah belajar itu semua gitu ya. Sehingga kita ulangi sedikit saja mengenai konfigurasi elektron, bahwa kalian harus ingat di dalam menuliskan konfigurasi elektron ada 3 aturan yang harus kita patuhi. Yang pertama adalah asas Aufbau, ya. Yang kedua adalah aturan Hahn, dan yang ketiga adalah larangan atau eksklusi Pauli. Ya, jadi menurut asas Aufbau, jadi Aufbau itu bukan nama orang ya. Menurut asas Aufbau, konfigurasi elektron itu harus diisi atau elektron itu harus mengisi orbital dari tingkat energi yang terendah menuju ke energi yang lebih tinggi. Kemudian aturan Hahn itu menyatakan bahwa pengisian elektron gitu ya, elektron itu harus sendiri-sendiri dulu di masing-masing orbital dengan spin yang sama, baru kemudian berpasangan. Lalu yang ketiga, larangan Pauli itu menyatakan bahwa di dalam satu orbital tidak boleh ada 4 bilangan kuantum yang sama. Jadi bilangan kuantumnya keempat-empatnya tidak boleh sama. Paling enggak harus ada satu yang berbeda. Oke, kita langsung ke soalnya. Soal yang pertama, which of the following orbital diagrams is incorrect? Jadi diketahui orbital diagram A, B, C, D, E itu mana yang salah. Ini jawabannya bisa lebih dari satu ya. Oke, kita mulai dulu dari membahas yang A. Jadi diagram orbital yang A disajikan seperti ini. Kita akan cek nih, apakah ini betul atau salah. 1S ini sudah betul ya, jadi spinnya berlawanan, kemudian isinya sudah betul gitu ya. 2S juga sudah betul, 2P juga sudah betul, 3S betul. Nah, ini 3P. 3P ini betul atau salah kalau seperti ini ya. Jadi mungkin kalian juga sudah tahu kalau ini salah gitu ya. Cuma alasannya apa gitu. Kenapa ini bisa salah gitu. Oke. Ya, jadi di masing-masing orbital itu ya, kalau 3P itu kan orbitalnya ada 3. Jadi ini karena isinya elektron 3, berarti ini 3P3 gitu ya. P itu ada 3 orbital ya. Ada PX, PY, PZ gitu ya. 1, 2, 3. Nah, menurut aturan Hahn, itu elektron-elektron di dalam menempati masing-masing orbital itu dia harus sendiri-sendiri dulu elektronnya. Baru kemudian berpasangan. Nah, sendiri-sendiri dulu itu harus spinnya berlawanan. Sendiri-sendiri dulu itu spinnya harus sama. Baru kemudian berpasangan dengan spin yang berbeda kan gitu. Nah, kalau kita lihat di sini, ternyata ini semuanya numpuk di satu orbital gitu ya, tidak sendiri-sendiri dulu. Artinya konfigurasi elektron yang 3P ini itu adalah salah gitu ya. Nggak boleh kita menuliskan seperti ini karena ini melanggar siapa tadi? Aturan Hahn ya. Dimana aturan Hahn itu kalau 3P, saya gambarkan 3 orbital seperti ini. Kalau ada 3 elektron yang mau masuk ke 3P, itu seharusnya elektronnya memenuhi aturan bahwa dia harus sendiri-sendiri dulu dengan spin yang sama. Berarti ini sendiri-sendiri dulu ya, dengan spin yang sama, baru kemudian berpasangan. Karena ini 3 elektron berarti kan tidak saya lanjutkan karena isinya cuma 3 gitu ya. 1, 2, 3 dengan spin yang sama. Seharusnya seperti ini. Atau boleh juga kita tuliskan
Gini ya, apakah spinnya harus naik semua atau plus setengah semua? Tidak. Jadi aturan Hahn itu tidak berbunyi bahwa elektron harus sendiri-sendiri dulu dengan spin ke atas atau spin plus setengah. Tidak berbunyi seperti itu ya. Jadi harus dipahami bahwa boleh juga gitu loh. Boleh juga spinnya itu ke bawah dulu. Asalkan ke bawah semua. Gitu loh. Yang penting adalah spinnya harus sama dulu gitu ya. Jadi spinnya sama itu ya bisa ke atas semua, bisa ke bawah semua dulu gitu. Yang penting sendiri-sendiri dulu ya. Oke, jadi ini juga boleh. Nah, yang tidak boleh saya contohkan yang tidak boleh supaya lebih bisa memahami. Oke, yang tidak boleh adalah seperti ini. Nah, ini juga sendiri-sendiri dulu, tapi spinnya tidak sama. Antara yang pertama ini spinnya plus setengah, yang kedua spinnya minus setengah, yang ketiga spinnya plus setengah. Nah, ini baru yang tidak boleh gitu loh. Karena ini spinnya ya benar dia sendiri-sendiri, tapi spinnya kan ada yang berbeda. Nah, itu tidak boleh atau ini melanggar aturan Hahn. Oke, kita kembali ke yang opsi A tadi. Selain ini melanggar aturan Hahn, ya, ini juga melanggar apa nih? Kalau dalam satu orbital ada 3 elektron dengan spin yang sama di orbital yang sama, ini artinya 3 elektron ini mempunyai 4 bilangan kuantum yang sama semua. Oke, kita lihat bilangan kuantum elektron yang pertama ini, yang biru ya, elektron yang biru. Saya tuliskan yang biru di sini. N-nya berapa itu? N-nya 3. L-nya karena 3P berarti L-nya 1, M-nya min 1 ya, karena ini kan M-nya min 1, 0 plus 1 kan gitu. M-nya min 1, kemudian S-nya plus setengah. Kemudian elektron yang kedua. Ya, elektron yang kedua saya tandai dengan tanda hijau ya. Saya tuliskan di sini tanda hijau. N-nya berapa itu? 3, kan 3P. L-nya berapa itu? 1. P itu L-nya 1 ya. M-nya berapa itu? Min 1 juga. Terletak di orbital yang M-nya min 1. Kemudian S-nya plus setengah juga gitu loh. Nah, ini N-nya sama-sama 3. L-nya sama-sama 1. M-nya sama-sama min 1. S-nya sama-sama plus setengah. Elektron ketiga pun juga akan seperti itu kalau kita tuliskan lagi gitu ya. Tapi ini nggak usah saya tulis karena pasti kalian sudah paham bahwa keempat bilangan kuantum dari elektron ketiga itu sama dengan elektron pertama dan elektron kedua. Gitu ya. Sehingga ini nomor A, ini opsi A ini juga melanggar, selain melanggar aturan Hahn, dia juga melanggar apa? Larangan Pauli ya. Jadi ini melanggar juga eksklusi dari Pauli atau larangan Pauli. Jadi melanggar 2 aturan di dalam konfigurasi elektron. Oke, bisa dipahami ya. Jadi yang A ini adalah salah gitu ya. Oke, kita ke B. B ini benar atau salah gitu ya. Kita lihat 1S ini sudah betul, 2S betul, 2P betul, 3S betul, 3P sekarang. 3P ini tadi sudah saya jelaskan ya bahwa menurut aturan Hahn itu pengisian elektron harus sendiri-sendiri dulu, baru kemudian berpasangan. Nah, sendiri-sendirinya itu spinnya harus sama semua. Kita lihat di M sama dengan min 1 itu spinnya plus setengah. M sama dengan 0 spinnya plus setengah. M sama dengan plus 1 spinnya min setengah. Nah ini. Artinya ketiga elektron ini walaupun sendiri-sendiri dulu tidak pada spin yang sama semua. Sehingga opsi yang B ini melanggar siapa? Aturan Hahn. Oke. Jadi kalau yang B ini cuma melanggar aturan Hahn, tidak melanggar eksklusi Pauli seperti yang A tadi. Oke, jadi ini juga salah ya, salah. Oke, tadi pertanyaannya ternyata yang salah ya. Oke, enggak apa-apa. Ini pokoknya kita tandai dulu bahwa yang A ini penulisannya salah, yang B penulisannya juga salah. Gitu ya. Kemudian yang C.
Yang C ini 1S betul, 2S betul, 2P juga sudah betul, 3S betul, 3P ini betul ya. Kalau ini Han memenuhi ya, karena ke atas semua dan spinnya spinnya sama semua, berarti ini betul ya. Ini betul. Oke. Kemudian yang D, kita bahas yang D, 1S sudah betul, 2S betul, 2P betul, 3S betul, 3P sekarang. Nah, ini melanggar siapa ini? Kita lihat bahwa ini kalau 3P digambarkan seperti ini, artinya elektronnya tidak sendiri-sendiri dulu, tapi ini sudah ada yang berpasangan, sehingga ini melanggar aturan Han juga. Gitu ya. Oke, kemudian berarti ini salah ya. Diagramnya salah gitu ya. Bukan jawabannya ya, tapi diagram orbitalnya salah gambarnya. Oke, yang E. Yang E ini 1S betul, 2S betul, 2P betul, 3S betul, 3P betul ya. Oh, maaf, 3S-nya. 3S-nya. Oke, 3P betul, 3S-nya kita perhatikan 3S-nya apakah betul? Ya, salah ya. 3S-nya salah. Kenapa? Karena kalau di dalam satu orbital ada 2 elektron dan spinnya ke atas semua seperti ini, artinya 2 elektron ini saya gambarkan biar lebih paham. 2 elektron yang saya gambarkan dengan hijau dan biru ini ya, 2 elektron yang hijau dan biru ini artinya mereka punya nilai 4 bilangan kuantum yang sama semua gitu loh. Ya, seperti yang tadi. N-nya sama-sama 3, L-nya sama-sama 0, M-nya sama-sama 0, S-nya sama-sama plus setengah. Ya, begitu juga elektron yang hijau. Oke deh, saya gambarkan ya biar lebih mantap lagi. N-nya berapa itu? 3, L-nya berapa? 0 karena S ya. M-nya 0, S-nya juga plus setengah. Lihat, ini keempat-empatnya sama semua. Nggak boleh ya, karena aturan larangan Pauli itu menyatakan bahwa di dalam satu orbital 2 elektron itu tidak boleh memiliki nilai bilangan kuantum yang keempat-empatnya sama semua. Artinya yang 3S ini penulisannya salah. Jadi melanggar siapa ini? Melanggar eksklusi atau larangan Pauli. Oke, paham ya? Sehingga kalau kita diminta menjawab mana nih di antara diagram orbital ini yang tidak benar, maka jawabannya adalah A, B, D, dan E. Jadi yang tidak benar adalah A, B, D, dan E. Yang betul hanya yang C, gitu ya. Oke, seperti itu penjelasannya. Jadi semoga kalian bisa memahami dengan baik. Lalu kita lanjutkan ke soal nomor 2. Ya, soal nomor 2. Which two of the following orbital diagrams are equivalent? Explain your answer. Oke, jadi ini ditanya manakah dua ya. Jadi disuruh milih 2 diagram orbital yang ekivalen atau yang sama gitu ya, yang artinya sama. Kemudian kita diminta menjelaskan. Oke. Sehingga kalau artinya sama itu berarti kan kondisi atau keadaan elektron di diagram orbital itu sama gitu ya. Oke, kita mulai dari yang A dulu. Kita bahas yang A dulu ya. Yang A ini 1S2 udah betul, 2S2, 2P2. Ya, jadi kalau ini kita gambarkan atau kita tuliskan konfigurasinya kan jadi 1S2, 2S2, 2P2 gitu ya. Semua juga sama, yang P juga 1S2, 2S2, 2P2. Yang C sama juga 1S2, 2S2, 2P2. Yang D 1S2, 2S2, 2P2 gitu ya, sama semua. Tinggal kita cari kondisi elektronnya yang sama gitu ya. Oke, ini 2P2 seperti ini. Berarti kan ini spinnya ke bawah semua gitu ya. Boleh nggak sih sebenarnya kita menuliskan 2P2 dengan seperti ini? Boleh ya, boleh. Jadi aturan Han itu hanya berbunyi bahwa di dalam
mengisi diagram, mengisi orbital, elektron-elektron itu harus sendiri-sendiri dulu baru berpasangan. Aturan Hahn tidak menjelaskan bahwa elektronnya itu harus orbitalnya itu harus berurutan dulu gitu loh. Karena ini di 2P itu tingkat energi. Dari ini saya tulis nilai M-nya ya, -1, 0, +1. Ini tingkat energinya sama. Atau istilah dari tingkat energi yang sama itu istilahnya adalah degenerate. Degenerate atau tingkat energinya sama. Jadi -1, 0, +1 ini tingkat energinya sama. Nah, karena tingkat energinya sama berarti ya elektron bebas di mana aja gitu ya. Bisa di -1, bisa 0, bisa +1. Asalkan harus sendiri-sendiri dulu dan spinnya sama dulu gitu. Jadi penulisan seperti ini boleh ya. Jadi nanti kalau ada yang masih bingung, kok menulisnya seperti itu dianggap salah, itu enggak. Jadi ini penulisan yang betul. Gitu ya, akan menjadi salah kalau spinnya berlawanan dan belum berpasangan. Nah, itu salah gitu ya. Atau berpasangan dulu di sini spinnya berlawanan, itu juga salah gitu ya. Oke, fix ya. Jadi ini penulisannya betul, tinggal kita ini ya, kita selidiki lagi ini sama dengan yang mana gitu ya. Oke, ini betul. Kemudian yang B ini penulisannya dulu kita cek apakah betul atau belum. Yang B ya, 1S2 betul, 2S2, 2P2. Nah, ini salah ya, penulisannya salah. Kenapa salah? Karena ini tidak sesuai dengan aturan Hahn. Jadi tidak usah saya jelaskan panjang lebar lagi ya. Pokoknya kalau dia tidak sendiri-sendiri dulu ya ini melanggar aturan Hahn gitu ya. Penjelasannya sama dengan seperti yang tadi yang sudah-sudah. Oke, kemudian yang C, kita bahas yang C. Yang C di sini adalah 1S2 betul, 2S2 betul, 2P2. Ini juga betul ya, boleh mengisi seperti ini. Nah, ini yang C ini sama dengan yang A atau ekuivalen dengan yang A ya. Tadi kan sudah saya sampaikan ya bahwa aturan Hahn itu boleh ke atas dulu spinnya atau boleh ke bawah dulu, atau ini mengisinya juga boleh langsung loncat atau boleh berdampingan. Kan tingkat energinya sama, jadi boleh-boleh aja gitu ya. Ya, sehingga arti dari gambar A itu sebenarnya sama dengan gambar C gitu ya. Oke, semoga paham ya. Kemudian yang D kita bahas cara penulisannya dulu, 1S, 2S, 2P. Nah, ini salah ya. Tahu ya salahnya kenapa? Karena yang satu naik, satu turun, kan nggak boleh, harus sendiri-sendiri dulu dan spinnya harus sama dulu. Jadi ini melanggar aturan Hahn ya. Yang B tadi juga melanggar aturan Hahn. Oke gitu ya. Jadi yang ekuivalen atau yang sama adalah yang A dan C. Ini artinya sama gitu ya. 2P2 elektronnya kondisinya sama. Oke, seperti itu. Semoga bisa dipahami dan dimengerti dengan baik. Nanti kalau ada yang masih belum paham, silahkan kalian bertanya di forum maupun di komentar juga boleh, atau bertanya di kelas online kita. Gitu ya. Semangat belajar terus. Semoga bermanfaat video kali ini. Terima kasih atas perhatian kalian dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.